Halo Sobat Saham Indonesia, selamat pagi. Kali ini Stock for Indonesia akan membagikan informasi berita tentang saham. So stay tune ya. Berita pertama dari global, yaitu Wall Street jatuh 3 hari beruntun diakibatkan oleh suku bunga jumbo The Fed yang akhirnya bisa mengguncang pasar. Tapi kita lupakan sejenak The Fed, harga minyak nanjak lagi didukung oleh Cina karena importer terbesar di dunia adalah Cina ya. Lalu disusul dengan berita harga emas yang juga ikut menguat ya, tapi menguatnya tipis dan masa depannya masih diramal suram. Ini maksudnya mungkin karena kenaikan suku bunga dari The Fed, jadi masih bisa ada potensi untuk turun. Tapi jangan lupa resesi juga ada ancamannya ya. Bila ada resesi maka biasanya emasnya berbalik menguat. Kemudian dari batubara kemarin naik dan sekarang malah anjlok 6% lebih. Sama nih nasibnya dengan harga CPO ya yang rontok akhirnya pada hari kemarin ya di tanggal 22 September. Nah, sekarang kita beralih ke berita dalam negeri pertama, yaitu ada pengumuman dari BI Bank Indonesia yaitu kenaikan suku bunga yang akhirnya naik 50 basis point. Di mana kenaikan ini dikhawatirkan ya akan bisa membuat IHSG lemah, tapi nyatanya bisa berbalik arah di akhir penutupan kemarin ya. Terutama dengan kemarin kenaikan suku bunga The Fed ternyata tidak terlalu berpengaruh terlalu signifikan kepada IHSG. Nah, hal ini dibuktikan dengan kembalinya asing melakukan net buy sejumlah 834 miliar. Ini jumlah yang fantastis ya. Dan net buy ini ternyata ada di beberapa saham seperti ISAT, kemudian SMMA, kemudian ada Adro, BMRI, dan Vico. Walaupun juga terjadi penjualan ya, ada di Telkom, jual ASI, Bumi, dan Pegas ya. Tapi masih lumayan tuh net buy-nya segitu di saat The Fed menaikkan suku bunga dan juga pemerintah Indonesia, Bank Indonesia ya menaikkan suku bunga. Nah, jika suku bunga naik, kira-kira sektor saham apa sih yang dikira paling tahan banting ya? Dan ternyata prediksi dari para analis adalah sektor perbankan dan juga sektor komoditas. Ini dua sektor yang paling disukai oleh para investor dan para trader saham ya, paling banyak ditradingkan dan paling banyak diinvestasikan. Dan ada lagi nih dari sektor consumer good yang diperkirakan juga akan naik setelah kenaikan suku bunga. Saham-sahamnya bisa juga nih akan berpengaruh naik ya. Jadi seperti ICBP dan berbagai macam Mayora, Unilever seperti itu. Tapi tidak berlaku untuk rokok ya, karena rokok ini ada sentimen negatif lainnya seperti cukai pajak ya yang bisa membebani keuangan perusahaan. Seperti gudang garam yang mengaku sangat terbebani dengan kenaikan pajak. Kenaikan suku bunga saat ini bukan yang pertama kali dan sudah terbukti juga terbukti bahwa sektor perbankan itu diuntungkan gitu. Seperti sekarang ini Bank BTN sampai bulan Agustus ini bisa menaikkan ya labanya hingga sampai di atas 50%. Ini luar biasa ya, hanya sampai bulan Agustus, belum sampai akhir tahun, dan ini juga terjadi pada bank-bank lainnya. Sementara yang terdampak oleh kenaikan suku bunga yaitu sektor properti. Diperkirakan harga rumah ya ini akan lebih mahal lagi bulan depan, dan ini banyak sekali para developer yang teriak-teriak ya, tapi mau gimana lagi karena memang kondisinya seperti ini, inflasi harus diturunkan dengan cara menaikkan suku bunga. Tapi dari dunia properti ada juga kabar bagus datang dari Agung Podomoro APLN ya, karena Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta ya membuka kembali lahan reklamasi dan yang sempat dihentikan tahun 2018. Jadi sana adalah kawasan dari Agung Podomoro, jadi Agung Podomoro bisa melanjutkan lagi proyeknya. Nah, bicara properti saya jadi teringat yaitu semen ya. Semen Indonesia SMGR ini mengenjot penjualan semen di proyek infrastruktur tentu saja ya. Sebagai BUMN pastinya akan kecipratan proyeknya di ibu kota baru nanti, dan ini menjadi berita bagus ya. Ini juga terbukti bahwa kenaikan harga SMGR lumayan ya. Kenaikan harga sehari 4% lebih itu udah luar biasa untuk market cap yang besar seperti SMGR.
Nah, sekarang kita beralih ke EBT, yaitu Perpres EBT dinilai bisa mendorong emiten kembangkan bisnis energi terbarukan yang lagi hotnya sekarang, di mana saham-saham yang berkaitan dengan EBT yang berkaitan dengan ya sejenisnya seperti kendaraan listrik itu sangat mengalami kenaikan yang signifikan sekali ya. Ada beberapa emiten seperti Adro, ya, Indi, kemudian banyak sekali, dan salah satunya adalah Ken. Nah, Ken ini yang lagi naik daun ya. Ken ini juga merupakan pembangkit listrik tenaga air yang berkaitan dengan serba EBT ya, bersama dengan Arko yang sekarang lagi banyak dicari, diincar orang ya, karena orang juga mengambil momentumnya aja dalam jangka singkat trading, tapi juga ada juga yang mau investasi dalam jangka panjang, karena EBT ini kan nanti panennya bisa aja 2-3 tahun lagi, lebih dari 1 tahun lebih lah kayaknya ya. Nah, salah satu emiten yang berkenaan dengan EBT pastinya adalah kendaraan listrik ya, dan kendaraan listrik yang paling populer adalah Swiss ya. Dia udah naik banyak sekali sampai akhirnya tanpa ada pengumuman UMA, hari ini dia langsung disuspend. Ini berita yang kurang mengenakan ya, karena kemarin kita udah bahagia sekali ya sahamnya ARA, kemudian tiba-tiba pagi-pagi ada berita bahwa sahamnya disuspend. Kayaknya harus sabar dulu nih yang mau take profit ya. Dan dari segi kinerja memang Swiss ini kinerjanya sudah sangat membaik ya, bahkan instansi pemerintah wajib menggunakan kendaraan listrik dan sahamnya naik ratusan persen, makanya banyak yang melirik, wajar sih. Kemudian ada yang nggak mau ketinggalan dengan project EBT, yaitu MEDC, Medco Energi ya. Medco Energi ini sekarang sudah merambah lagi nih ke bisnis EBT ya, menambah portofolionya. Jadi MEDC ini dia mengolah natural carbon ya yang tertangkap itu untuk menjadikan sumber EBT. Jadi sangat prospek sekali nih di samping dari perminyakan ya. Nah, ada lagi juga perusahaan raksasa yang nggak mau kalah, tentunya adalah ASI atau Astra Indonesia. Jadi ASI ini nanti mengeluarkan mobil EV pertama di Asia Tenggara ya. Jadi yang seri BZ4X ya. Kemudian juga Honda juga akan mengeluarkan yaitu roda 2 motornya, jadi versi motor, jadi lengkap ya, ada mobil ada motor, pokoknya nggak mau bersaing deh sama yang lain. Nah, masih dari Astra ini juga ada berita menarik hari ini, yaitu bakal tambah lagi saham di Rumah Sakit Hermina. Kapan lalu sudah menambah ya, jadi Astra ini sekarang lagi gencar sekali untuk ekspansi nih di berbagai macam bisnis ya, luar biasa nih. Yang punya Astra selamat deh, jadi masa depan agak cerah ya. Nah, berbicara tentang komoditi, ada juga nih berita terbaru dari Antam. Jadi Antam perkuat bisnis bauksit, udah emas, kemudian nikel ya kan. Nikel ini juga masuk ke termasuk ke kendaraan listrik juga nantinya, karena nikel itu kan salah satu bahan dari baterai listrik ya. Jadi luar biasa nih, malah nambah lagi bauksit. Jadi sepertinya dibandingkan dengan masa lalu, Antam ini lebih bisa dipandang lagi nih sekarang, bisa cari aja momen yang tepat untuk buy jika mau investasi ya. Nah, kabar yang bagus lagi juga datang dari sektor energi, yaitu Pegas ya. Pegas ini labanya melesat. Nah, meraih laba bersih 3,5 triliun di semester 1 tahun 2022. Jadi ini masih di semester 1, artinya 6 bulan ya, dari bulan Januari sampai Agustus. Nah, buat teman-teman pemula yang biasanya nih kalau misalnya ada laporan keuangan emiten terbaru tuh nggak bisa langsung update ya di broker kita ya mengenai laporan keuangannya yang kesimpulannya, karena mereka kan harus meresum dulu ya. Maka dari itu bisa langsung cek nih di www.idx.co.id, itu website resminya Bursa Efek Indonesia. Nah, nanti teman-teman pilih aja menu perusahaan tercatat, kemudian ada laporan keuangan, pilih saham ya. Nah, kemudian di sana kita tinggal ngetikkan aja kita mau cari tahu laporan keuangan terbaru apa nih, seperti Pegas gitu. Tinggal pilih aja kuartalnya kuartal 2. Nah, nanti akan muncul yang namanya seperti ini. Nah, kalau ada beberapa pilihan seperti ini ya, tanggal 22 September dirilis keuangan terbaru dari Pegas ya. Tinggal pilih aja yang financial statement 2022 Pegas ya, berupa file PDF. Jadi tinggal buka di file PDF, nanti akan keluar tampilannya seperti ini. Ada perbandingan aset, ekuitas, hutang ya dibandingkan dengan tahun 2021 Desember akhir tahun, dan kemudian ada perbandingan laba bersih pendapatan dibandingkan dengan kuartal 2 tahun lalu.
Nah, contoh seperti ini, maka aset sekarang ini dibandingkan dengan akhir tahun 2021 itu masih turun ya. Gitu, wajar sih, karena kan ini masih kuartal kedua ya. Kemudian ekuitasnya dia ada kenaikan gitu. Dan kemudian ada lagi nih, kita lihat laporan hutang. Laporan hutang ini bagus sekali ya, karena dia turun nih hutangnya. Jadi asetnya memang masih belum menyamai sama tahun lalu ya, tapi ekuitasnya udah naik pada baru semester kedua nih. Kemudian hutangnya juga udah berkurang. Nah, ini dia yang paling dicari, yaitu mengenai laba-labanya tentu saja naik lumayan ya, dari 190 sekian miliar menjadi 230 miliar lebih. Wow. Jadi ini perbandingan laba antara kuartal tahun ini, kuartal 2 tahun ini dibandingkan dengan kuartal 2 tahun lalu. Oke, pokoknya selamat deh untuk Begas dan juga untuk para investor dan trader saham yang masih menghold sahamnya ya. Nah, masih ada dari sektor energi, yaitu dari saham yang paling mahal sekarang di Bursa Efek, yaitu Bian ya, dimana pemiliknya yang termasuk orang terkaya nomor 3 di Indonesia sedang menjual sahamnya. Beliau menjual 6 miliar lembar saham batu baranya di Bian ya. Kalau kemarin bos BCA menjual sebagian uangnya dari penjualan saham BCA untuk merenovasi rumah, kali ini ownernya Bian kira-kira untuk apa ya? Jadi ikut penasaran ya, karena ini penjualannya juga nggak terlalu fantastis, nggak banyak ya. Jadi cuman kalau diuangkan tuh cuman sedikit ya, ukuran beliau. Kalau untuk kita mungkin ini banyak, tapi untuk ukuran beliau itu cuman hitungan miliar aja gitu. Sehingga divestasi sahamnya itu tidak terlalu mempengaruhi jumlah porsi kepemilikan beliau ya. Jadi sama-sama masih di atas 60%, tidak berubah terlalu signifikan. Sebenarnya wajar juga ya menjual atau melepas, karena memang sudah untung lumayan gitu, dan itu seiring dengan melonjaknya 188% ya untuk labanya dari Bian ya. Kita tahu bahwa semua emiten-emiten batubara sedang mengalami kenaikan laba bersih yang luar biasa seiring dengan kenaikan harga batubara dunia. Oke, kabar selanjutnya kita kembali lagi ke yang serba-serba kendaraan listrik, yaitu Cars. Cars ini adalah dealer utama dari Astra Toyota ya. Nah, dia adalah dealer utama di Jawa Tengah dan tentunya menjual kendaraan listrik. Nah, tapi kita tidak membahas itu sekarang, karena kita mendapat kabar terbaru dari Car, karena katanya akan raih isu. Nah, raih isu ini kira-kira mungkin menarik ya, karena dulu tuh raih isu sempat menjadi momok. Akhirnya kemudian banyak sekali yang melakukan perusahaan-perusahaan tapi dijauhi, maksudnya mungkin agak pesimis. Tapi sekarang ini lagi marak tapi digemari gitu. Jadi memang fenomena ISG ini dinamis ya. Jadi naik turun gitu. Ada yang kadang suka, kadang disukai, kadang tidak disukai. Nah, kira-kira untuk saham Cars ini teman-teman investor Indonesia tertarik nggak ya untuk mengambilnya? Oke, terkait dengan aksi korporasi beberapa emiten perusahaan, kita juga selalu share di Telegram kami, grup Telegram kami, yaitu Forum Trader dan Investor SFI. SFI itu singkat dari Stock for Indonesia buat teman-teman yang belum tahu ya. Dan kita selalu update informasi mengenai segala macam informasi mengenai saham. Salah satunya adalah mengenai aksi korporasi ini. Seperti ini ada, yaitu perusahaan yang lepas dari suspend selama sebulan terakhir, yaitu POLL. Kemudian ada juga yang akan melakukan RUPS, yaitu antara MRAT ya, yang akan melakukan RUPS pada tanggal 28 Oktober pada pukul 10 nanti ya. Yang punya sahamnya boleh siap-siap hadir nih. Oke, kemudian kabar aksi korporasi selanjutnya itu ada, yaitu yang disuspend tadi yang saya umumkan, yaitu Swiss. Kemudian yang terkena UMA ada SRAJ, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu informasi mengenai public expose ya dari beberapa emiten yang hari ini diadakan. Ada Adro dimulai jam 10 ya, kemudian ada Hel, Avia, Adimika, Akra, BHMS, dan ada juga UNTR dan Raja di sesi terakhir nanti sore. Oke, silakan yang berminat nih bisa ngikuti public expose ya di web IDX untuk bisa mengetahui apa saja nih rencana emiten ke depannya ya. Jadi kalau kita yang megang hold sahamnya tuh lagi bisa tahu updateannya lebih rinci gitu ya. Oke, segini dulu ya untuk berita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.